Sekarang gimana, Pak? Untuk sementara kita bisa bertahan dengan tabungan, tapi kebutuhan anak-anak lagi banyak-banyaknya, Pak. Apa kita coba jualan aja ya, mumpung modalnya masih ada? Boleh tuh, Pak. Gimana kalau jualan tahu tek aja? Kelihatannya di kampung ini belum ada yang jual tahu tek deh. Modalnya kayaknya juga nggak banyak, Pak. Wah, ide bagus tuh, Bu. Ya udah, coba ayah cari-cari resepnya dulu di YouTube. Ayah lagi ngapain sih? Aku boleh bantuin nggak ya? Ayah lagi siapin barang dagangan. Kalian bantu doa ya supaya tahu tek ayah laku, biar bisa beliin kalian mainan. Amin. Ayo dek, kita doa di kamar biar cepat dapat mainannya. Ayo. Ini, Pak, lontongnya. Yang lainnya udah lengkap semua kan? Sudah, Bu. Ya udah, kalau gitu Bapak keliling dulu ya. Doakan semoga laris. Amin. Hati-hati di jalan, Pak. Pak Aro dengan semangat berjualan keliling dari satu perumahan ke perumahan yang lain setiap malamnya. Untungnya usaha keras Pak Aro ini membuahkan hasil. Tidak butuh waktu lama, Pak Aro sudah mendapatkan pelanggan tetap yang lumayan banyak. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Duh, Bila, kamu kenapa sih, Nak? Kok rewel terus dari tadi? Sudah hampir tengah malam ini. Kasihan ayahmu capek jualan. Apa aku ajak ke depan rumah ya? Mungkin gerah. Siapa ya? Itu gerobak suami saya. Bapak ngapain itu? Semoga dagangannya laku ya, Bu. Aneh banget. Apa mungkin orang itu berniat jualan tahu tek juga ya? Makanya ngepoin gerobak bapak. Cup, anak ibu yang cantik. Hari ini kok sepi banget ya? Apa pada masak di rumah ya? Entah mengapa malam itu dagangan Pak Aro menjadi sepi. Begitupun keesokan harinya. Tidak hanya itu, bahan-bahan tahu tek yang digunakan Pak Aro tiba-tiba membusuk semua. Padahal baru dibeli pagi harinya. Karena tidak ada pemasukan sama sekali, uang tabungan Pak Aro akhirnya menipis. Kondisi ini membuat Pak Aro dan istrinya semakin sering bertengkar. Pak, susu buat anak-anak sudah habis. Persediaan beras kita juga semakin menipis. Iya, aku tahu. Tapi kan ibu tahu sendiri gimana kondisi keuangan kita sekarang. Dah lah, aku mau jalan dulu. Pusing aku ngomong sama kamu. Ibu, ayah kenapa? Aku takut lihat ayah marah-marah gitu. Lastri takut, Bu. Sabar ya, Nak. Mungkin ayahmu lagi pusing. Mampir dululah di warkop. Loh, Aro, apa kabar? Ini aku Yanto, teman sekolahmu dulu. Yanto? Wah, gimana kabarmu? Terakhir kita ketemu waktu pesta kelulusan ya? Iya, Ro, kamu sekarang balik kampung lagi. Terakhir aku dengar kamu kerja di kota. Iya toh, aku kena PHK. Akhirnya balik ke kampung deh jualan keliling. Awalnya sih rame, tapi sudah beberapa hari ini daganganku gak laku-laku. Pusing aku toh. Oh, itu gerobakmu rupanya. Kenapa toh? Ada yang iri sama jualanmu, Ro. Daganganmu itu sepi karena ada yang nutup. Hah? Nutup gimana? Pasti ada yang nyebar tanah kuburan di sekitar gerobakmu di rumah. Yang benar kamu toh. Gini-gini aku punya ilmu, Ro. Terus gimana enaknya toh? Kalau sudah kayak gini harus dilawan pakai ilmu juga kayaknya. Wah, gak berani aku toh. Takut dosa. Ya, aku kan cuma menyarankan.
kamu pikir-pikir aja dulu. Nanti kalau mau datang aja ke rumahku. Ku kasih penglaris yang mantul deh pokoknya. Ya udah, aku lanjut keliling dulu ya toh. Bu, kamu pernah lihat ada orang yang nabur-nabur sesuatu di dekat gerobak kita nggak? Oh, pernah Pak. Hah? Beberapa hari yang lalu, ada seorang pria jongkok dekat gerobak Bapak. Waktu aku tegur, orang itu malah bilang, semoga dagangannya laku. Terus pergi gitu aja. Aneh banget, Pak. Hah? Gimana sih, Bu? Kok malah dibiarkan? Gara-gara ibu usaha kita sepi. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Hah? Bukannya bantuin malah nyusahin orang. Malam itu setelah membersihkan gerobaknya, Pak Aro kembali berkeliling dengan harapan dagangannya akan kembali laku. Namun sayangnya tetap tidak ada yang membeli tahu teknya. Dikarenakan kondisi keuangan yang semakin menipis, akhirnya Pak Aro mendatangi rumah temannya Yanto. Toh, tolongin aku toh. Kalau kayak gini terus bisa makan rumput keluargaku. Tenang, semua sudah kusiapkan. Ini sesajen, kamu taruh aja di depan rumahmu. Hah? Udah gitu aja? Iya gitu aja, usahamu ku jamin bakal laris manis. Wah, ternyata gampang ya. Kukira harus ritual-ritual serem gitu. Tapi apa manjur toh? Ya pastilah. Ya sudah, ku coba ya toh. Sip. Selama beberapa minggu, Pak Aro benar-benar merasakan efek dari pesugihan itu. Jumlah pembelinya membludak. Bahkan banyak pembeli yang langsung datang ke rumahnya. Pak, beli Pak, 3 porsi ya. Saya pesen 2 porsi ya Pak. Wah, antri betul ya. Pasti enak banget ini. Ya, sabar ya. Wah, bener-bener manjur pesugihannya. Untung aja aku ke Yanto. Pak, ayo sholat. Aku lihat-lihat, belakangan ini Bapak nggak pernah sholat. Halah, kamu sholat sendiri sana. Gak lihat apa orang istirahat. Aku tuh capek, setiap malam harus kerja. Kalau nggak bisa bantu, mending diem aja deh. Astagfirullah, suamiku kok aneh sekali ya belakangan ini. Lontong udah, taunya juga udah. Kakak, tunggu. Ye, nggak kena. Aduh. Hah, Rizal, dasar anak nakal. Pak, jangan. Kamu itu jadi ibu harusnya bisa jadi anak. Di rumah ngapain aja sih? Jadi berantakan semuanya. Pak, mereka ini anakmu. Lagian ini apa, Pak? Istighfar, Pak. Ingat Allah. Alah, istighfar. Sudah, gak usah campur. Toh, ada gak pesugihan yang gak usah pakai sajen? Repot kalau ketahuan keluargaku. Ada. Kamu mau, tapi bayarannya... Berapapun akan ku bayar toh. Baiklah, tunggu sebentar. Simpan ini baik-baik di kamarmu. Boneka pocong. Ini boneka sebagai wadah jinnya. Wah, oke. Kalau boneka gini kan aku lebih gampang nyimpennya. Makasih ya toh. Kok sepi ya? Biasanya jam segini udah rame. Apa pesugihannya nggak manjur? Coba aku tunggu beberapa hari lagi deh. Setelah menunggu beberapa hari, Pak Aro masih belum juga mendapatkan satupun pelanggan. Pak Aro pun merasa kesal karena dia merasa bahwa telah ditipu oleh Yanto. Kamu nipu aku ya toh? Kenapa daganganku nggak laku? Lah, bayaran aja belum. Gimana mau bekerja pesugihannya? Oh iya, berapa biayanya? Sabar aja, nanti juga bayarannya diambil sendiri sama jinnya. Hah? Diambil? Ini pesugihannya lebih canggih daripada sebelumnya. Wes, kamu tenang aja. Bener ya, awas aja kalau bohong. Loh, mau kemana Bu?
Ibuku sakit. Ayo kita tengok, Pak. Kita juga udah lama gak jenguk ibu. Ah, sibuk aku. Kamu sama anak-anak aja yang sana. Sibuk kok terus-terusan sampai gak ada waktu buat keluarga. Aku ini sibuk nyari duit buat kita. Kamu pikir uang yang selama ini kamu pakai dapat dari mana? Tumbuh di pohon, jatuh dari langit. Sudahlah, kalau mau pergi ya pergi aja. Gak usah bikin orang emosi. Setelah kepergian istrinya, Pak Aro pun pergi menyiapkan bahan-bahan jualan untuk nanti malam. Hah, apa ini jin yang bisa membuat jualanku laris? Tapi kok serem juga ya? Ah, sudahlah, yang penting jualanku laris. Halo, kenapa Bu? Keluargamu, Roh. Mereka kecelakaan. Ah? Hanya si bungsu yang selamat. Sekarang kondisinya sedang kritis. Ah, astagfirullah. Turut berduka cita ya, Ruh. Tapi setidaknya kalian akan terus bersama. Hah? Apa maksudmu, Toh? Loh, bukannya kamu bisa melihat mereka? Tuh, yang duduk di atas gerobakmu. Tidak. Maafkan aku, Bu. Aku hilaf. Rizan, Ratri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Il? Kok kayaknya lagi sedih? Jadi gini, Bu. Dikarenakan satu dan banyak hal, mohon maaf, kami harus melakukan efisiensi. Loh, tapi Pak, saya kan baru kerja 4 bulan di sini. Sekali lagi mohon maaf, tapi kondisi perusahaan juga sangat tidak baik. Saya tidak bisa bantu apa-apa. Baik, Pak. Terima kasih. Apes, Bu. Baru berapa bulan kerja kena PHK. Ya sudah, Il. Mungkin belum rezeki. Aku cuma bingung, Bu. Baru aja mulai nyicil motor, tapi sudah kena PHK. Terus cicilannya gimana? Sudah. Mau bagaimana lagi? Namanya juga cobaan. Iya, Bu. Besok Mail coba ngelamar kerjaan lagi deh. Ibu doakan semoga segera dapat kerjaan. Ibu juga bantu-bantu nerima cucian di rumah. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Sepeninggal ayahnya, Mail mau tidak mau harus menjadi tulang punggung keluarga di usia yang lumayan muda. 2 bulan setelah di PHK, Mail belum juga mendapatkan pekerjaan. Hingga suatu hari, debt collector pun datang untuk menarik motornya. Saya janji, Pak, bulan depan saya bayar cicilannya. Bulan kemarin kau juga ngomong kayak gitu. Mana buktinya? Demi Allah, Pak, bulan depan, Pak, saya janji, Pak. Sudahlah, Mas, kau nggak punya duit, gak usah gaya-gaya beli motor. Ditolak lagi. Apa aku ikut bisnis MLM aja ya? Iya, halo Sat.
gimana kabarnya? Tumben kamu telepon. Enggak, mau kasih tahu aja. Sabtu besok ada reuni anak-anak SMA nih. Di mana? Di cafe yang baru happening itu loh. Wah, aku skip dulu deh. Lagi nggak ada duit nih. Santai bro. Reunian kali ini kita disponsori Angga bro. Kita tinggal datang aja. Wah, boleh. Aku nebeng kamu ya, Sat. Beres. Gila, si Angga udah sukses aja. Padahal kan dulu dia cuma anak dari tukang nasi goreng. Wih, mantep banget. Makan sepuasnya. Si Angga mana ya? Itu tuh, lagi dikerubutin anak-anak lain tuh. Kenapa emangnya? Mau minjem duit ya? Enggak lah. Penasaran aja sih, sekarang dia kerja apa? Kok bisa sukses dia sekarang? Dengar-dengar, dia habis menang undian loh. Terus dipakai deh uangnya buat bisnis. Oh. Ntar deh aku tanyain. Siapa tahu dia ada lowongan. Angga. Hey Il, long time no see. Tadi gak sempat ngobrol nih kita. Makasih ya, sudah ditraktir hari ini. Pas banget nih, lagi bokek. Santai. Anu enggak? Di tempatmu lagi nyari karyawan enggak? Aku lagi butuh kerjaan nih. Kerja? Ngapain kerja? Hah? Lah, terus gimana caranya dapat uang? Sini, aku kasih tahu caranya. Hah? Gila kamu enggak? Jadi, tadi kita makan pakai uang haram? Alah, haram-haram. Zaman sekarang kalau mau kaya harus berani. Kalau enggak ya gitu-gitu aja hidupnya. Waduh, enggak berani aku enggak. Dosa. Terserah. Tapi kalau kamu tertarik, datang aja langsung ke rumahku. Gila, bisa-bisanya dia cari uang pakai ilmu gendam. Parah si Angga. Aduh! Hah? Ibu? Untuk sementara ini, ibu Anda akan kita pantau di rumah sakit sampai kondisinya stabil. Baik. Mohon tebus obat dan selesaikan administrasinya di kasir, Pak. Baik, terima kasih dokter. Biayanya 3 juta rupiah ya, Pak. Hah? Bukannya ditanggung BPJS? Maaf, Pak. BPJS Ibu Fatimah sudah tidak aktif karena sudah menunggak beberapa bulan. Mail yang kebingungan mencoba mencari pinjaman dari teman-teman maupun saudara-saudaranya. Namun, tidak ada yang membantunya. Tapi kalau kamu tertarik, datang aja langsung ke rumahku. Karena sudah sangat putus asa, akhirnya Mail mendatangi rumah Angga. Enggak. Soal yang kemarin, aku nggak perlu nyari tumbal-tumbal kan? Enggak lah. Kamu cukup pakai cincin ini, pasang sajen dan bakar dupa di teras rumah. Tapi ingat, dupanya gak boleh sampai mati. Kalau sampai mati, ilmunya bakal langsung hilang. Kalau semua sudah siap, kamu tinggal tepuk pundak orang yang mau kamu gendam, terus minta semua barang berharganya. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan orang lain. Berikan semua isi dompetmu.
Ibu itu pun menuruti perintah Mail dan memberikan uangnya. Beneran berhasil ternyata. Wah, coba lagi deh. Singkat cerita, setelah beberapa kali mencoba, Mail berhasil mendapatkan sejumlah uang dan perhiasan. Dalam 1 hari, aku bisa dapat uang sebanyak ini. Tidak butuh waktu lama, uang pengobatan ibunya pun berhasil terkumpul. Baik, sudah lunas semua ya, Pak. Semoga Ibu Fatimah lekas sembuh. Kamu dapat uang sebanyak itu dari mana, Il? Bu, aku dapat kerja di tempatnya si Angga. Wah, alhamdulillah. Kerja di bagian apa? Kerja di lapangan, Bu. Ya udah, Ibu istirahat sana. Kan kata dokter, Ibu harus banyak istirahat. Iya. Ibu istirahat dulu kalau gitu. Ya udah, aku balik kerja ya, Bu. Iya, hati-hati di jalan ya, Nak. Tetapi karena terlalu sering, akhirnya masyarakat di pasar semakin waspada. Aduh, Bu, hati-hati kalau naruh dompet. Di pasar sekarang ada tukang gendamnya. Beberapa langganan saya udah jadi korban loh. Iya, Bu. Kemarin tetangga saya kehilangan gelang emasnya. Padahal baru dibelikan suaminya. Wah, bahaya. Kayaknya aku harus pindah lokasi nih. Wah, gaya sekarang nongkrong di kafe mahal. Kamu enggak? Il, kata ibuku, di pasar Ramejaya lagi ada banyak korban gendam. Kerjaan kamu ya? Ya, gitu deh. Hati-hati, Il, jangan ceroboh. Iya. Aku cabut duluan ya. Dompet-dompet orang di mall sini pasti lebih tebal daripada yang di pasar. Bapak tua itu akan jadi korban pertama aku. Berikan semua isi dompet dan barang berhargamu, lalu pergi. Budek apa ya? Berikan aku semua isi dompet, lalu pergi. Bapak ini kok nggak nurut sih? Sini, berikan semua dompetmu. Siapa kamu? Hah? Enggak. Copet ya? Copet! Copet! Sial. Sial, ketahuan lagi. Hampir aja dikebukin orang aku. Loh, Bu? Astagfirullah, mukamu kenapa, Nak? Ibu lihat sesajen di sini nggak? Oh, tadi Ibu buang, Nak. Takut Ibu, bisa-bisa itu mendatangkan bala buat kita. Loh, kok dibuang sih, Bu? Gara-gara Ibu aku nyaris pukulin orang, tahu nggak? Kamu kerja apa toh, Il? Kok pakai sajen-sajen gitu? Alah, nggak usah ikut campur. Selamat siang. Apa betul saudara Mail tinggal di sini? Iya, Pak. Dengan saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Anda kami tangkap atas tuduhan tindakan kejahatan. Silahkan ikut kami ke kantor polisi. Gak mungkin! Anak saya bukan pencuri! Kami mendapat rekaman video CCTV tempat di mana saudara Mail melakukan kejahatan. Mail! Kenapa kamu sampai berbuat hal seperti itu? Ibu lebih baik mati daripada minum obat yang dibeli dengan uang haram.
Mail. Kamu gendam di tempat yang ada CCTV-nya. Bego atau apa sih? Terus aku harus gimana nih, Gah? Sini, aku kasih tahu sesuatu. Sebenarnya, ilmuku ini ada tumbalnya. Dan kamu itu tumbalku. Tidak. Siapa kamu? Jangan.